Guys, awkward apa sih datang ke nikahan mantan? So awkward film Iron Man 3. Kita bahas setelah ini. Mr. Stark, today is the first day of what's left of your life. I'm gonna offer the choice. Do you want an empty life or a meaningful death? We are gonna talk about what we don't talk about Iron Man 3 in timeline. So kita bakal ngomong spoilers ya, sebenarnya spoiler warning banget sih. Kita bakal ngomong full blast spoiler, kita akan bahas. Jadi sebenarnya kita berikut udah nonton dan Kita nggak ada yang suka. kita gak ada yang suka, man. Gue I fucking hate it. I don't like it. Dan iya jadi tapi kita akan fair, kita akan coba fair dan kita akan coba apa yang works dan apa yang gak works di kita. Jadi Iron Man 3 ini disutradari sama Shane Black. Shane Black tuh terkenal karena dia ngesutradarin Kiss Kiss Bang Bang. Terus pernah nulis Little Weapon juga. Dia legendary writer di Hollywood sih. Dia pokoknya kayak dulu tahun 90-an kayak sempat jadi Hollywood hottest writer gitu. Kayak semua orang pada pengen ke dia gitu kalau nulis. Terus Shane Black ini ngegantiin Jon Favreau yang ngesutradarain Iron Man 1 sama 2. Ya tadi kenapa itu gue tanya se-awkward apa datang ke nikahan mantan. Lu bayangin Jon Favreau datang ke set, man. Dan dia datang set pagi-pagi. Dan dia lihat kursi sutradara yang bisa dia dudukin, bikin Iron Man 1, 2, terus dudukin orang lain. Iron Man 3 itu jadi Tony Stark dia merasakan kayak semacam kegalauan gitu. Kegalauan trauma. Semacam trauma karena kejadian di Avengers. Kan di Avengers kan dia ketemu sama alien, ketemu sama dewa-dewa kayak Thor segala macam. Terus dia merasakan kegalauan dan pokoknya bikin dia kayak semacam ada anxiety attack gitu loh. Dia nggak bisa tidur segala macam. Terus kayak apa segala macam. hubungannya dia sama Pepper jadi rusak segala macam. Nah terus habis itu ada serangan teroris dari seorang yang misterius bernama Mandarin. The Mandarin. Yang diperankan oleh Ben Kingsley. Dan organisasinya Ten Rings itu dari awal udah ada, kalau nonton dari yang pertama tuh udah ada. Ya, organisasi Ten Ringsnya Mandarin itu udah ada dari awal banget kan, ada yang teroris botak pakai kafaya kayak David Beckham gitu, pegang-pegang. Nah, itu dia dari Ten Ringsnya Mandarin itu. Jadi udah ada dari yang pertama. Tapi sebenarnya kalau dari awal film tuh udah bisa kebaca mana villainnya gitu. Maksudnya selain kayak si Mandarin gitu yang di ada Guy Pearce juga kan. Iya, dari awal tuh si Tony Stark tuh sebelum Tony Stark sebelum ini dari yang paling awal. Dari awal tuh gue selalu kalau dari Iron Man pertama awal yang gue denger tuh Black Sabbath. Oh iya. Awal yang ketiga tuh gue denger AC/DC, man. Yang ketiga siapa sih? Lagunya jelek banget. Itu kan flashback gitu ke tahun 99 ya, itulah millennium. Jadi that explains acara pesta akhir tahun. Musiknya apa sih? House music ya. Gitu lah, musik 90-an gitu lah pokoknya. Nah, dari awal tuh udah pasti bisa kebaca lah villain itu bakal yang mana. Tuh, dari awal udah ketebak lah kalau si yang cowok kusut nggak jelas itu adalah ada scientist itu Adrian gitu lah. Ya, pokoknya ujungnya jadi Guy Pearce itu udah ketebak ya dari awal udah dikasih lihat kalau awalnya kan dia kan cupu banget gitu lah dan cupu banget terus yang dia ada semacam proposal untuk Tony Stark dan dia bilang Tony Stark tunggu di atas gedung dan dia nggak ada. Dia digantungin akhirnya Tony Stark ada. Gila, makin galau nih benar-benar edisi mantan. Edisi mantan. Jadi edisi mantan. Ya, gue sih sebenarnya suka dengan visualnya itu dalam arti bahwa sangat-sangat over the top gitu loh, villainnya yang cupu segala macam yang sangat, kalau baca komik tahun Silver Age itu sangat-sangat seperti itu. Tapi begitu ya pokoknya balik ke sekarang di mana si Guy Pearce ini sih soal dipikir jadi kayak incredible. Iya ya kan, sebenarnya ya juga dikasih harapan kosong terus jadi kayak gue jadi villain. Motivasi yang sangat aneh sebenarnya, cuma yang ya oke, superhero movie. Sampai situ gue belum snap. Ya tapi di setting yang sekarang akhirnya dia muncul lagi kan, ketemu sama si Gwyneth Paltrow. Udah kece lah, udah ganteng. Ikut udah apa? Kece. Pria glossy, Hitman System. Mungkin dia ikut Hitman System. Gak diceritain apa-apa. Itu hasil sukses Hitman System tuh ya kayak si Guy Pearce di Iron Man 3 itu. Kita nggak dibayar nyet. Soalnya nggak dijelasin kan kenapa si Lex the sorry sebut nama. Si sama namanya Adrian Pearce something, gue juga lupa. Iya, Killian. Ya Guy Pearce lah sebenarnya. Aldrich Killian Dan kenapa sih Guy Pearce jadi keren seperti itu yang
nggak ada hubungannya juga sama teknologi yang ditemukan sih kenapa jadi ganteng gitu kan. Sebenarnya ekstremis itu kan ini kan namanya karyanya si cewek itu kan si mantannya Tony Stark. Gua paham. Maya Hansen. One Night Stand-nya tadi. Iya, One Night Stand itu. Tadi kita sebelum ini ngobrol tentang apa yang kita nggak suka dan dia barusan nyebut si cewek tadi dan gue bahkan lupa dia ada di film itu. Iya. Itu kan penting banget kan? Gue baru ingat tadi gara-gara lu ngomong. Jadi Si Maya Hansen itu kan kayak semacam Maria Hill gitu. semacam ini. Maria. Dia kayak semacam scientist juga gitu yang menemukan ekstremis. Cuman akhirnya perannya dia di film itu tertutup sama Mandarin dan si Guy Pearce. Guy Pearce itu sendiri. Jadi kayak buat apa ada si Iya, ini? gua- Gitu. Kenapa nggak dibikin si Guy Pearce yang menemukan ekstremisnya gitu? Iya, gue pikir juga Kayak gitu sih. ngapain nambah-nambahin peran, bayar gaji mahal gitu kok malah Iya. nambah-nambahin Aduh, aja. Cakep juga biasa aja gitu kan. Tanggung gitu. Tanggung, misalnya kayak kalau masukin Cakep Victoria's juga. Secret ya udahlah gitu. Kayak Tony Stark Victoria's Secret ini juga. Ya, gue nggak bilang jelek, cuma biasa aja dan perannya nggak penting. Menang Gue doang di lupa awal kan. dan akhirnya. Gue lupa kalau lu nggak bilang gue lupa. Nah, jadi pada suatu hari Happy Hogan menaruh rasa curiga pada si Aldrich Killian ini karena dia suka goda-godain Pepper kan. Iya. Terus habis itu dia kayak menunjukkan kalau gue ada kayak semacam Ada bukti peta nih, gitu, ya. peta ini nih peta yang apa sih peta otak gitu yang gue bisa mengimprove otak manusia bla 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 gitu kan. Akhirnya dia bilang sama si Tony kalau si Aldrich Killian nih jahat dan segala macam gitu. Terus habis itu Ya sebenarnya udah ketebak juga sih. sebenarnya udah ketebak Dia juga kan. sih. Tapi dekat ke si Happy Hogan tiba-tiba digebukin sama Siapalah ini sama belum si jelas. henchman-nya itu Henchman-nya yang si- henchman-nya si Bodyguardnya si Guy Bodyguard. Pearce itu lah. Bodyguard Tapi si Guy Pearce yang punya kekuatan nyuntik ekstremis itu yang merah-merah. Sebenarnya sampai tengah Gitu-gitu situ tuh orang mungkin bakal bikin penasaran, oke nanti hubungannya antara si Guy Pearce yang udah jelas-jelas pasti jahat sama si Mandarin itu apa Yang masih kan? belum jelas Oke nih lah, sebenarnya gitu. kenapa gitu. sampai situ gue masih belum snap. Tapi enggak, tapi Detik-detik menjahat. Judul. iya, tapi itu kan menarik maksudnya ada sedikit peran yang lebih besar dibanding sebelumnya. Maksudnya dalam artian bahwa Fevru sebelumnya cuma bawa koper doang, tapi sekarang dia kayak menguntit segala macam dan di satu tempat gue lupa namanya apa sih kayak teater yang agak Chinese Iya, di di situ. pojokan Iya, itu. Chinese. Nah, dan di situ ada kayak semacam ledakan, semacam kayak human bombing gitu lah dari virus ekstremis itu. Nah, akhirnya si Happy Hogan itu cedera dan masuk rumah sakit dan Si Tony marah. Tony Iya. marah. Tony marah dong. Ini sahabat gua men gitu Yo, gitu. iya. Padahal dia juga cuma kayak Tony tuh asshole gitu. Kayak dia nggak pernah nganggep sih. Waktu Iya, yang iya. terakhir dia telepon ditinggal teleponnya. Kayak nggak ada ikatan. Kayak seandainya lu Bruce sama Alfred gitu. Wajar. Ya lu tahu ada ikatan gitu kan. Kalau ini nih kayak gue nggak tahu kenapa Tony Stark segitu marahnya dan bahkan saking bodohnya dia ngasih alamat rumah dia untuk si Itu Mandarin menurut nyerang. gue itu nggak ngerti, itu momen Tony Stark paling pandir gue rasa. Iya itu yang gue tahu dia narsistik. Itu agak aneh sih buat gue dengan motivasi apa dia ngasih alamat rumah dia untuk supaya diserang gitu. It doesn't make sense buat gue. Kenapa? Setelah ya itu dan ya kalau mau mainnya setelah sebelumnya dia ke Pepper, gue akan melindungi lo bla 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 bla. Iya, iya. Iya, Dia itu juga malah sempat kasih ngobrol alamatnya. sama si James Rhodes itu kan bahwa ini Mandarin gue bisa beresin nih sekarang nih. Lu mau nggak? Tapi si James Rhodes udah biar Udah. Amerika, ini urusan Amerika. Tapi Amerika dan Iron Patriot. iya, Iron Patriot. Belum snap tapi. Lu belum snap. Belum Jelek snap. banget tapi. Enggak, kostumnya jelek banget, gue nggak suka. Iron Patriot. Terus kemana sekarang? Nah itu. Ya udah, iya, diserang iya, kan? iya, Akhirnya iya, diserang. tuh. Akhirnya rumahnya si Tony diserang Pokoknya sama lu gerombolan Mandarin. Lu di situ, gue di situ bakal gue di situ itu pas ngeliat rumah dihancurin, oh jadi ya udah jajaran armor yang awal dipamerin tuh udah cuma sampai situ doang. Iya. Iya. Cuma Karena nongol itu doang mudah. dan Oh, ya semudah udah, itu Setelah diserang. semua poster yang gue post di account cuman Cek, gitu doang. Baik. Apalagi sih? Akhirnya dia diserang, rumahnya hancur dan Dia tenggelam lah terus Iya, akhirnya ya, tenggelam. somehow dia bisa ada escape plan, bukan Iya, dia escape bisa plan kabur. juga sih. ya escape Intinya sama udah- dibantu udah- Jarvis itu lah dibantu intinya. Jarvis lah, Dan dia udah- tinggal di di suburban gitu. Ketemu anak kecil segala macam. itu juga ngerti kenapa tiba-tiba Iya, mesti anak ada si kecil anak itu nggak kecil penting ini. banget sih menurut gue. Kan film Natal, film Oh, iya, superhero benar. Kak. Bagi yang bingung kenapa settingnya Natal padahal ini summer movie silakan. Itu emang ciri khasnya Shane Black. Kalau lu sama kayak seperti kalian kalau nonton apa lah contohnya M. Night Shyamalan deh setting kotanya selalu di Philadelphia segala macam. Ya itu signature aja sih. Kayak Hitchcock kenapa dia suka bikin cameo di filmnya, signature doang. Nggak tahu. Hokinya kalau Shane Black orang Cina mungkin di Imlek kali bikin filmnya. Sayangnya kali ini Armstrong ya. Armstrong. Ya gue nggak tahu sih, tapi kalau kita banyak yang suka, tapi banyak juga yang suka. Jadi ya nggak tahu sih pendapat kalian, ntar gimana kita ngobrol-ngobrol aja. Tapi ini masih kita ngobrol lagi nih. Gue nggak tahu ngomong apa dari tadi. Tadi sampai mana sih? Udah. Nggak, beda ketemu serang anak tuh, kecil, deh. Iya tuh anak kecil ya di kota-kota kecil itu dan
armornya udah rusak, armor baterainya habis dan dia kayak semacam kayak mau nge-charge nih gimana untuk nemuin Mandarin untuk dia kayak revenge untuk si Mandarin ini. Pokoknya intinya dia armor hancur. Pokoknya intinya Tony Stark udah nggak punya apa-apa. Iya, kayak the lowest point-nya gitu lah. Lebih galau dari sebelumnya. Tapi ya itu sebenarnya kan suatu proses yang menarik karena di yang pertama tuh dijelaskan gimana si Tony Stark dia bikin Iron Mark 1 dari scratch. Sementara yang kedua tuh sangat-sangat nggak ada itu, dan ketiga tuh dia dibikin bahwa Tony Stark as a MacGyver gitu loh yang Tony Stark is a scientist ya maksudnya, as a mechanic. Nah, malah sebenarnya yang menurut gue works itu adalah saat dimana dia nyari siapa itu Mandarin. Maksudnya pas di scene dimana dia lagi sama anak kecil itu dia detektif banget. Malah gue bilang dia lebih detektif daripada Batman di ketiga filmnya Nolan. Ciri khasnya Shane Black sih, detektif amatir gitu lah, kayak kiss bang gitu. Iya. Makanya itu yang menurut gue works di Iron Man tuh, kayak dia pinter banget nih, kayak wah Tony menggunakan resource yang ada buat dia untuk bukan mencari cuma tahu. Armor doang kan? Bukan cuma armor doang. Ini menunjukkan Tony banget nih gitu. Malah lebih Batman daripada Batman sih kalau menurut gue di film. Tapi itu beda lagi. Intinya akhirnya di sana apa ya, singkatnya lah dia ketemu dia nyari Mandarin. Pokoknya dia menelusuri asal usul Mandarin, ada ketemu dan dia yaudah deh gue nekat tanpa armor pun udah bisa nerobos. Nah itu gue bingung juga. Oke, lu nerobos villa yang katanya penuh penjagaan ketat cuma gitu doang. Pagarnya tinggal diloncatin doang ya. Iya emang film anak-anak. Maksud gue Tony Stark nih yang 2 film selalu dibantuin sama armor, tiba-tiba dia jadi kayak secret agent James Bond. Menarik. Inspector Gadget man. Iya sih, Inspector Gadget. Menarik. Dan itu agak aneh aja sih. Nah itu. Tapi villa teroris cuma diloncatin doang. Tapi kan ya mungkin karena ya akhirnya kan di reveal kalau ternyata itu it's not a Mandarin yang seperti yang kita pikir, bahwa semua persona segala macamnya itu ternyata bukan, bahwa si Mandarin adalah sebuah aktor. Ya mungkin karena itu penjagaannya diturunin, gue juga nggak tahu. Walaupun seharusnya sebaliknya, karena it's a big secret, itu kayak big secret dan lu harus jaga semati-matian. Tapi ternyata yang loncatin doang kelar. Dan ternyata Mandarin bukan Mandarin. Tapi yang paling gue seneng di sini itu ada cameo dari Liverpool nih, maksudnya. Tapi gue seneng banget, makanya kayak tiba-tiba gue bilang Liverpool, terus gue bilang sama Shani deh. Itu gue seneng banget itu. Ada tim bola favorit gue muncul di film. Udah pokoknya intinya udah ketahuan. Oke, kita sekarang ngobrol soal Mandarin. Mandarin itu ternyata di sini, karena gue nggak baca komik ya. Di sini tuh kalau di film itu ternyata cuma jadi decoy aja. Kalau misalnya kalau di Batman dulu Ra's al Ghul tuh cuma simbol gitu ya. Ternyata ada sosok lain yang menggerakkan semua operasi kriminal ini. Nah sama dengan Iron Man. Jadi Mandarin itu cuma kayak bonekanya doang. Cuma aktor aja, dia cuma aktor Inggris. Ini momen dimana ini momen dimana banyak orang yang bakal akan snap. Sebenarnya tapi gue belum snap. Sampai saat ini gue sebenarnya suka, tapi ya itu. Jadi buat sebagian orang ini adalah di momen dimana either you go with the movie or lu kelar sampai sini kayak that's it gitu. Gue udah I have enough gitu. Gue nyerah. Karena ya mungkin buat film ini sebuah struktur yang baik, dalam artian bahwa gue nggak tahu sih, maksudnya gue belum nonton film sebaik itu, tapi apakah pernah ada sebelumnya karakter yang punya surprise elemen sebesar si Mandarin? Apa dalam artian bahwa si Sir Ben Kingsley di Mandarin ini, bahwa dalam artian bahwa nggak akan ada yang akan ngomongin dia dalam artikel dan nulis jurnalis segala macam, sangat sulit untuk ditulis gitu. Sangat menarik dalam artian bahwa ya itu punya surprise elemen yang bagus. Banyak momen di mana orang akhirnya berhenti yang brengsek lah segala macam, lu menyanyiakan Ben Kingsley, lu menyanyiakan Mandarin. Mandarin adalah sebuah film apa ya, dia tuh kayak semacam arch enemy-nya Tony Stark. Dia tuh kayak sama kayak Joker-nya gitu loh. Lu kayak menyanyiakan Joker gitu kalau lu bayangin kalau Joker ternyata cuma badut yang biasa doang atau orang gila yang kayak gimana. Cuma ya itu apa sih, itu momen yang buat gue sih jujur itu sangat menyanyiakan peran besar seorang. Jadi nggak heran kalau misalnya yang emang para geek di luar sana yang baca komiknya tuh gue sih gue bahkan bukan fans Iron Man. Gue juga dikit baca Iron Man, tapi gue tetap merasa itu insulting sih. Dan ternyata emang banyak fanboy di teman-teman gue di circle gue, dan mereka merasa ya that's it gitu. Gue selesai sama Iron Man di sini, kayak ini brengsek aja gitu. Tapi satu sisi gue harus acungin jempol sama Shane Black bahwa it's very very ballsy move. Gue nggak tahu cara dia gimana pitching ke Marvel untuk approve ini. Gampang, armor banyak udah, lu jual mainan. Jual mainan.